Alterigo dan juga teman-teman dari tim Sonic ya. Yuzo versus Lapu-Lapu. Iya, ini pertarungan klasik ya guys ya. Apakah akan ada banyak korban yang berjatuhan? Pergi kedai membeli tahu. Manelah tahu. Itu kah guys. Itu kah guys. Tahu karir. Itu ketawa bocil kayak gitu guys. Emang ketawa bocil kayak gimana guys? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam game yang keempat ya. Let's go, welcome to Land of Dawn. Dan ini dia, ada ala carry dengan hero Zetian-nya, dimana kini ada Dan yang mencoba untuk memakai Hera Kufra, mencoba untuk membantu agar sepertinya pengambilan buff akan dilakukan dengan mudah oleh seorang Pixie. Dan kita lihat di bagian atas ada Mikazuki yang bakal melawan seorang Exi di bagian atas kali ini ya. Hera Yuzong yang bakal diambil dengan beberapa platingan cepat yang langsung dilakukan. Exi mencoba untuk memberikan masalah. Kedat Kedut kini bakal melawan serang Jack di bagian bawah. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan kemenangan ya? Ini Kedat Kedut dimainin sama Uzi guys, tauku guys. Jadi bisa bilang sih ini ada pertarungan gengsi sih guys. CAT1 God Laner melawan CAT2 God Laner ya teman-teman ya. Siapakah yang akan cukup kuat untuk bisa memenangkan matchnya di game yang keempat? Dimana masih harus berfokus mengambil karena sebuah buff. Elchit ada di area tengah, mengambil purple tentunya tanpa ada kasbo gangguan. Dimana kini serangan terjadi. Exi pun dalam masalah kali ini. Jika harus tersergap langsung oleh 3 bahkan Exi terancam dan gak berhasil pulang. Poki pertama diciptakan oleh ala carry yang ternyata langsung mencoba memberikan backup ke bagian atas. Poki yang pertama akhirnya terbuka. Lebih baik dicintai daripada tidak dicintai. Itu katanya tuh guys. Kata-kata hari ini Mas Pajri ya. Dimana tadi satu momen tarikan lagi yang sempat dilakukan. Carry sepertinya harus gagal. Satria masih juga harus mengatur posisinya, mencari tempat terbaik untuk bisa membuka war. Di saat beberapa wave neon pun juga masih dijalankan kini di area bawah. Dan Turtle yang pertama muncul langsung di area atas. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa dapatkan Turtle yang pertama di match kali ini? Serangan mulai dilakukan, belum dengan Mountain Shocker yang juga tadi sempat aktif. Dan sepertinya kini masih bakal mencari-cari pergerakan dari pasukan tim lawan yang mungkin bisa untuk mengisi satu pemain yang tentunya akan mencoba untuk ia dapatkan. Dan ternyata langsung terconnect, langsung menyerang Satria. Berbahaya, satu mentarikan berharga, dimana sayangnya serang Satria pun kini harus malah ditumbangkan. Zoning pun juga mulai terjadi dan kini akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah spot Turtle yang tentunya kini berada di top lane. Dorongan terbuka, Leomar pun datang, tapi Dan kembali berhasil untuk bisa mempersiapkan satu momen tarikan, dorongan, dan membuat Elchit pun gak berhasil pulang. Ditumbangkan dan Crimson Beacon pun kini juga malah dilakukan, berhasil menarik serang Fusiki yang sepertinya harus mundur dan mengikhlaskan langsung Turtle pertama untuk kini langsung diambil. Tim dari Alterigo terus mencoba untuk memberikan tekanan dengan besar. Bahkan mereka langsung nge-trigger flicker dari seorang Fusiki yang kini hampir saja. Wah, posisinya benar-benar bahaya banget ya. Pertahanan bagian bawah juga kini akankah harus memakan korban. 5-10 betul ada satuan. Di 5 ada 5 orang. Di 6 ada 3, 7, 3, 8, 3, 9, 2, 10, 2. Dorongan pun terjadi. Fusiki masih harus mencoba untuk bertahan dan mencoba untuk membantu kini. Serang Jack yang seperti kini harus mencoba untuk dilindungi, tapi dengan momen implosion yang ternyata berhasil terbuka, bukan Jack ini akan kalau bisa mendapatkan poin kill kedua yang seperti ini bakal dilakukan. Karena Dan tanpa ada gangguan, momen double kill berhasil terconnect. Dimana kini ala carry yang akan berhasil untuk bisa memberikan backup dengan cukup baik. Kita lihat dengan masih sangat kuat. Bakal mencoba untuk mengatur lagi sebuah serangan kini di bagian bawah.
Ada tambahan poin kill yang ternyata terbuka. Cukup bermasalah ya ke arah teman-teman dari tim Sonic. Yang seperti ini akankah harus kehilangan sebuah turret yang ada di bagian bawah? Masih sulit sepertinya untuk bisa mengincar objektif yang ada di area bottom lane. Karena mereka juga masih ditahan dengan baik ya dari segi inisiasi. Tapi lihat di tengah tadi sempat berhasil menarik serang Fusiki dan cukup dalam posisi yang berbahaya di match kali ini. Recall akan menjadi tempat terbaik untuk bisa membuat gearnya pun pulang sejenak. Mundur terlebih dahulu ke arah belakang. Mengatur lagi sebuah serangan yang mungkin nantinya bisa dimanfaatkan ya. Karena dengan dari segi goldnya yang kini tertinggal, Turtle mungkin harus diperebutkan untuk bisa melakukan pengejaran. Gas Rora katanya versus NF. Boleh sih, tapi paling izin dulu kalau mau. Nanti sama VIP-VIP yang satuan. Elchit membuka perubahan di mana Turtle-nya berhasil malah untuk ia curi. Dia bukan pas sama namun sayang sekali. Masuk dalam posisi yang gak cukup baik. Sayangnya ada satu pemain yang harus dikorbankan. Mementarkan pun cukup berbahaya di mana serang Satria masih harus melakukan trigger flicker. Namun carry pun juga kini sepertinya terlihat dalam bahaya. Apakah masih berhasil selamat di mana ada seorang X yang juga kini harus mencoba untuk mundur ke arah belakang. Berhasil tadi menangkap serang Fiksi yang harus juga ditumpangkan. Dan kita lihat mulai ada pertukaran tempat kah yang akan dilakukan. Tapi aksi terkena tembakan. Dead Sonata yang ternyata cukup dalam harus kini memakan sebuah korban. Wakil kedua dimana tentunya bakal berfokus juga untuk bisa mengincar turret yang ada di bagian bawah. Ada pengancaran turret yang ternyata cukup penting dari teman-teman tim Alter Ego yang juga kini akan berhasil bisa menangkap seorang Fusiki yang harus kini memilih lagi untuk pergi ya. Melakukan lagi pencarian ke arah pemain-pemain yang mungkin bisa menjadi pilihannya nanti untuk langsung terkena montek ya. Di atas dengan beberapa wave minion yang juga harus diplating di area sana. Jack dari area bawah ya mencoba untuk bagian atas, mencoba untuk membuka peruntungan ya. Mungkin dengan melawan lapu-lapu dari serang Mikazuki. Tapi lihat war terjadi. Sayangnya Satria pun kini harus terculik menjadi pemain yang sayangnya harus ditumbang untuk yang kedua kali. Setelah ada sebuah persiapan juga yang seperti ini bakal dimanfaatkan untuk bisa membuat serang Jack pun ditumbangkan. Pick off kedua dengan mengincar kini sebuah turret di bagian atas sana. Apakah akan didapatkan sebuah turret yang kedua buat pasukan dari teman-teman tim Alter Ego. Dengan Fusiki yang juga kini masih mengatur lagi posisinya. Kita lihat ketinggalan dari segi gold. Mulai berasa juga nih ya. Apa nih bawa nama squad Aing katanya Fenrir. Iya tadi katanya ada yang pengen lawan Rora tadi. Cuma nggak tahu itu ya. Real or Borakis. Oke kita lihat dari pengambilan Turtle. Dan seperti ini bakal disetup langsung oleh teman-teman dari tim Alter Ego. Tanpa ada kesulitan. Pengambilan Turtle ternyata berhasil untuk bisa mereka pegang. Dengan hanya tersisa beberapa pemain. Apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan? Momen imposen pun terbuka. Fusiki kini dalam bahaya. Konsil akan berhasil untuk bisa membuat gearnya pun survive. Dengan masih ada 3 pemain yang juga kini berada di area depan. Sehingga membuat Jack pun berhasil tertarik. Dan poin kill kedua pun juga kini akan berhasil didapatkan karena serang Elchit yang masih mencoba berjuang. Memaksakan serangan. Dan tambahan poin kill yang kedua kini harus terjadi buat pasukan dari tim Sonic. Dengan belum lagi berhasil mengincar kini area yang ada di bagian bawah. Terpun berhasil diambil dengan mudah dan membuat semakin sulit lagi pertahanan dari teman-teman tim Sonic di dalam pertandingannya di game yang keempat. Mereka semakin kebingungan nih guys ya, karena ke-pressure parah sih guys. Tapi dengan masuknya lapu-lapu dan seperti ini sudah berhasil mundur Mikazuki. Wah, malah berhasil selamat dengan di backup tadi oleh seorang kedut ya. Menjadi pemain yang ternyata berhasil juga membuka atau membaca situasi dengan baik. Dengan pengambil ke arah power point juga kini akan berhasil untuk bisa diambil lagi oleh serang Elchit. Lihat dengan buff yang didapatkan di bagian atas. Kini akan dengan mudah untuk ia lakukan. Tertinggal dari si level. Itu akan menjadi masalah yang cukup besar untuk Elchit di match yang keempat. Oke Bang Koser, boleh. 1 orang di match kelima ya. Cluster.
Satu momen lompatan berhasil terkonek. Momen Ciro pun ternyata terbuka, di mana Cadet Code pun berhasil untuk bisa memberikan damage. Lihat dengan point kill kedua yang juga kini akan terjadi, namun Fusiki pun mencoba mengincar serang Cadet Code yang ternyata gagal untuk bisa dilukai. Dan dorongan pun dilakukan. Moon Implosion yang juga kini akan terbuka, namun malah berbahaya. Dengan 1-2 pemain pun diamankan. Kini sedang Fusiki pun juga harus menjadi korban. 2 tukar 1, 2 tukar 2 yang harus terjadi. Membuat pengancaran di bagian atas pun juga kini akan mencoba untuk dilakukan. Tim dari Alter mencoba menambah lagi objektif mereka yang ternyata berhasil didapatkan kini di bagian atas, dengan masih melakukan beberapa tembakan lain dan mencoba memukul mundur beberapa pemain. Bang, nanti casterin scream bisa jam berapa? Kak Nil, coba aja chat ke Wawa guys. Ini dari tadi banyak banget yang pengen scream dan minta di casterin guys. Oh maga bro. Satu member fighter terjadi. Mikazuki berhasil menambah poin kill, dengan Kenshi yang juga ternyata masih dikejar. Lihat dengan Dead Sonat yang berhasil langsung menyangsang ke arah satu pemain yang ada di bagian tengah, membuat kini kesempatan untuk bisa mengancarkan ke arah turret pun semakin terbuka. Dengan 3 pemain tersisa, tentunya dalam bahaya. Pertahanan pun tentunya kini harus diperkuat untuk pasukan dari tim Alter, di mana dorongan dan sebuah terkuat pun juga tadi sempat dimainkan. Namun Cadet Code pun masih bisa bertahan meskipun harus membuka sebuah trigger flicker, dengan satu pemain yang malah berhasil diincar. Carry nggak ada perlindungan, ada garansi yang bisa menyelamatkan karena dirinya. Dan Black Dragon Form juga kini malah dilakukan ke arah belakang ya. Masih bakal mencoba untuk mempertahankan areanya di bagian belakang. Mencoba untuk menunggu terlebih dahulu beberapa pemain yang masih sepertinya belum siap untuk melakukan team fight. Belum ada celah sepertinya. Mereka harus cari cara untuk melakukan sebuah comeback Israel di momen kali ini. Red team turret has been destroyed. Kita kali ini masih akan melakukan pertahanan lagi. Atar guard yang ternyata juga berhasil dibawa, membuat wave minion pun juga harus diplatin dengan cepat di bagian atas sana. Dengan satu momen lompatan, Ciro pun terkonek. Kini mencoba mengincar serang Exi. Apakah berhasil bisa mundur, di mana sebuah inisiasinya ternyata gagal untuk kini melakukan eliminasi. Exi berhasil selamat, tapi juga cukup berbahaya karena serang Cadet Code pun masih bisa memberikan luka dalam damage-nya. Triple kill yang kembali berhasil terkonek. Apakah bakal mencoba membuka sebuah maniak yang ternyata gagal dilakukan? Exi berhasil merenggut satu pemain dan masih bakal akan mencoba berjuang, mencoba memasakkan. Namun terlihat kini posisi Satria pun terlalu depan, menjadi pemain yang malah diincar. Sayangnya kurang komunikasi. Tadi si Exi kayaknya pengen ngincar wave minion di bagian depan ya, cuman nggak ada komunikasi yang sebenarnya terjalin tadi ya sama Satria, yang kayaknya ngira dia pengen jadi perbantuan tim fight untuk seorang Exi ya. Nah itu guys, itu kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi guys kalau di random ya guys ya. Coba tadi andai kan ada info ya, mau clear minion, terus yang satunya jangan maju, itu bisa selamat itu guys sebenarnya guys. Gua Rizal, ini akun TikTok khusus ML gua katanya. Oh, 8:30 ya. Aduh, gimana ya? Bisa gak ya? Aku juga bingung ini bang. Soalnya sampai endlap lagi. Tadi ada beberapa pemain, cuma nggak tahu ini. Kayaknya lagi hari ini nggak terlalu rame sih guys. Apa kita budgetin aja guys? Sampai match berapa hari ini bro? Antrian masih banyak gak? Enggak, match 5 enggak ada antrian bro, langsung masuk kalau kalian mau. 6 aja bang, kalau enggak berapa? 6 apa tuh? Sampai masuk RS. Aduh, masuk RS. Oke. Pertarungan di bagian atas juga harus kembali memakan korban. Satu pemain ditumbangkan, Exi kini hilang. Nanti gue kasih lihat deh jadwal gamenya guys, coba ya. Nanti kalian lihat ya. Kayaknya sih kalau nggak terlalu rame mungkin ya 67 bisa udahan sih guys, 67. Nanti setelah itu baru mungkin kalau ada yang masuk ke scrim privat ya, bisa. Mungkin cuman kalau nantinya kalau malam malah rame ya kemungkinan 10 game guys atau 9 game. Ini masih belum pasti soalnya. Karena mau scrim kayak gini enakan sih ngomong sebelumnya sih guys.
Coba ya. Lihat dulu ya nanti ya. Bang L nggak bawa temannya kah? Di sini kah Bang L? Di sini masih kosong ya BTW ya. Satu momen Crimson Beacon mencoba mencari pemain. Siapa yang bakal diincar? Tapi Dan, oh my god, berhasil langsung menjadi garda depan. Di mana momen Cio-Cio tadi sempat terbuka dan memudahkan kedut kembali ke berhasil untuk bisa bersinar. Double kill didapatkan. Momen triple kill yang sepertinya masih terjadi. Mengincar tersebut di bagian tengah pun kini berhasil untuk bisa dilakukan. Turret di bagian tengah didapatkan dan membuat ya. Dua pemain kini harus tersisa dari tim lawan dengan penghancuran turret kedua yang harus terbuka kini di bagian bawah. Dan apakah masih cukup kuat untuk bisa menahan tempo permainan? Belum lagi dengan Lord yang mulai masuk mencoba menghancurkan langsung sebuah base yang tentunya di bagian dalam, tapi masih ada seorang X yang bahkan berhasil untuk bisa membuka double kill. Tapi bocor dari wave minion, harus ada kecepatan yang dilakukan untuk bisa menahan sebuah gamenya di match kali ini. Apakah berhasil terjadi? Masih cukup beberapa pemain melakukan pertahanan, memberikan dorongan dan momen potion pun terbuka. Apakah wipe out pun akan dilakukan? Dan Mikazuki menjadi pemain langsung melepaskan flicker, tapi masih ke trigger serangan. Dan oh my god, Mikazuki Bravaternya gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan tambahan point kill harus terjadi kini buat teman-teman dari tim Sonic ya. Halo Kayuki, welcome. Aku mau 5 mark kalian tim. Iya, belum ada tim bang. Itu si Niels buat. Tadi si Niels itu screamnya itu kan, pengen 10 kan. Bayar berapa? 4k? 4k Alsekin katanya. Enggak Alsekin guys, ini kosong biasa. Kayuki mau ikutan main nggak Kayuki? Abis ini masih kosong. Abis ini masih ada min 4 teman-teman. Yang mau ikutan masih bisa. Yuki boleh. Privat. Coba nanti lihat di match 7 palingan bang, 6 sampai 7-an ya. Kalau misalnya nggak terlalu rame, paling kudain di situan bang. Kalau untuk jamnya aku kurang tahu, soalnya tergantung matchnya bang, tergantung cepet enggak matchnya, tergantung orang-orangnya main, terus tergantung nunggunya pemain-pemainnya lama atau enggak atau gimana guys, gitu guys. Tapi 6 sampai 7 kalau misalnya emang nggak terlalu rame sih aku udahan nanti ya di situ ya. Berapa katanya? Kalau rollnya paling nanti rebut-rebutan Kayuki. Kalau mau itu rebut-rebutan. Soalnya udah ada 2 sih yang booking. Ada Zanen, Gold, sama L, Jungler. Nanti Kak Yuki bisa rebut-rebutan mau pilih apa, rollnya bebas. Oke, nanti siap-siap aja login ya. Oke, kali ini Lord yang terbuka di bagian atas harus mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim Alter, yang tentunya kini sepertinya makin dalam bahaya ya. Dalam posisi yang nggak cukup baik juga untuk bisa mengamankan match. Mereka harus berhati-hati. Namun sayang sekali Jack terlalu depan menjadi pemain yang kini harus malah terculik di saat Exi mencoba meladeni permainan serang kedat kedut yang malah berhasil untuk bisa bertahan dengan sebuah Winter Corner yang berhasil aktif. Dengan Satria yang juga harus malah menjadi korban berikutnya. Fusi ke dalam bahaya. Exi akan mencoba mengorbankan dirinya. Tiba masih tertembak dengan sebuah Dead Sonata. 3 pemain pun dikorbankan dan 2 pemain kini harus tersisa. Sehingga apakah ada sebuah kemenangan yang langsung kini diamankan oleh pasukan dari tim Alter Ego, yang sepertinya sayang sekali mereka harus terenggut nyawanya lagi. 2 pemain kini harus tertembak dengan sebuah Rhapsody. Dan momen wipeout akhirnya terjadi. Wah, gelo sih guys, di game ini sih langsung mereka main dengan baik ya buat end game-nya guys. Sebenarnya mereka tadi salahnya sih di awal sih di setup buat Lord. Iya ya. Iya sih guys, tadi Jack depan, terus habis itu posisinya buat gold hilang. Roam sama mid lane-nya juga tadi malah kebuka ya. Udah guys, langsung guys mereka guys dapat momen itu ya. Tapi Exit tadi sebenarnya udah oke tuh ya. Cuman masih punya Winter Crown guys. Buset dah.
Gimana caranya itu, bro? Langsung Sigma, Skidi. Iya, Den. Buset. Padahal mereka udah bisa nahan-nahan itu, guys. Udah cukup alot itu tadi. Mereka tahan-tahan gamenya, guys. Tapi keren sih perjuangan mereka. GG sih. GG. Perjuangannya sih GG sih. Dan tim dari Alter itu emang bisa banget manfaatin kesempatan setipis tisu, bro. Buset. Boleh. Berarti abis ini jungler ya. Langsung Sigma, Skidb. Aku nak jungler, MVP. Buset, guys. Seorang roamer MVP, guys. Loh. Ada donat kah? Astaga, Kak Yuki datang lagi dengan donatnya, guys. Baik, bentar. Buset, guys. Terima kasih Kak Yuki. 25.000 dari Yu. Pesan, yang penting masuk grand final. Yang penting udah masuk, betul Kak Yuki. Betul. Itu juga suatu pencapaian gak sih, guys? Kalau mau jungler paling di 6, Bang. Soalnya di 5 udah ada satu orang lagi, Bang, yang booking duluan. Nama Onyx pembawa Karma Mar. Kalah mulu jadinya harus RRQ. Boleh, kita ganti RRQ, Kak. Berapa koin? 40, guys. Kak Yuki jadi 54 ya VIP-nya ya. Yang pada menghujat. Iya, itu Padahal timnya nggak mungkin bisa sampai segitu juga, jauh gak sih, guys? Maksudnya masuk M7 aja nggak bisa, masa ngata-ngatain ya? MS5 rebutan katanya. Rebutan jungler kah? Dua-duanya udah booking jungler, Bang. Kalau role lain bisa ngasih tahu doang sih. Tapi kalau mau ikutan boleh, Zilboy. Paling rebutan di role lain, soalnya udah 2 jungler. Mari mau ikut, boleh. Abis ini kosong nih. Kalau mau ikutan, ini semua salah nasi goreng. Nasi goreng kah? Aduh, guys. Nasi goreng udah nasi digoreng kah? 40 koin kalau mau ikutan. VIP mas 6. Boy booking roll, boleh. Siapa aja junglernya? Udah ada Zanen, Nir tadi sama Bang L. Kok nggak ada opsi mute 5 detik? Ada harusnya. Oke, kita lihat kali ini dengan kata yang dapetin MVP ya. Jadi pemain yang sangat luar biasa, sulit banget dipegangin ya. Mulai dengan adanya teamfight yang sangat luar biasa juga dari Mikazuki, Den, dan juga carry. Dan kita lihat dari serang Pixie ya. Satu pemain dapetin silver, cuman emang lebih ke support sih ya Yin Sun Shin-nya, dan itu juga cukup baik ya. Apalagi dengan ngebantu kedut-kedut untuk jadi di area late game-nya, guys. 4 coklat kah? Enggak coklat. Ini silver ya, guys ya. 4 silver dengan 1 MVP dari serang Fuski. Kita akan coba lihat lagi pertarungan yang akan terjadi di game yang berikutnya, guys. Oke. Ini aku kasih quiz lagi. Boleh Kak Yuki kalau mau ngasih quiz lagi. Buset, guys, quiz lagi Kak, guys. Oh maga, bro. Oh maga. Ya, match 4 ya. Kita kasih lihat dulu ya replaynya ya, bro. Ini turtle-nya nih lagi di setup. Momen retri. Wih, L-cheat sih gacor sih, guys. Itu karena implosionnya juga tuh. Si Fusiki ya, kalau nggak dimegangin kayaknya agak susah tuh tadi tuh ya. Dapat, guys, retrinya, guys. The power of retribution from L-cheat ya. Cuman ini udah kebongkar lagi, guys. Kedut-kedut bahkan masuk ke arah dalam kalau nggak salah tadi. Beliau ini GG Gaming ya, sampai masuk ke dalam-dalam ya. Nah, ini momen implosion juga. Ini sempat ada harapan nih, guys ya. Di sini sempat ada harapan bahwa comeback mungkin bisa terjadi, guys. Cuman pas setup ke arah Lordnya itu mereka parah sih, guys. Situ sih, guys. Di situ sih, guys, kerugian mereka sih, guys. Akhirnya ya udah, akhirnya nggak kuat, guys. Sejam berapa? Aku kurang tahu. Semoga bisa sampai lama ya. Yang bisa nebak rank aku sekarang apa tuh? Langsung saja
Langsung saja Kak Yuki guys. Gas ya.